Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Poison Sect jelas telah bersiap melawan 10.000 Scorpion Gate sejak lama. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah 3 kelompok pria Xiaoyan tiba di Sky Poison City, mesin besar yang dikenal sebagai Poison Sect ini mulai aktif. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dikirim dengan cara yang tersebar dan mulai diam-diam berkumpul di sekitar pegunungan Sky Scorpion. Hanya dalam 3 hari, mereka telah menutup sepenuhnya tempat ini secara rahasia. Meskipun pergerakan skala besar dari sekte racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang-orang di luar, jelas tidak mungkin untuk tetap tersembunyi dari gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, gerbang 10.000 kalajengking merasakannya ketika orang-orang sekte racun mulai secara bertahap muncul di sekitar pegunungan Sky Scorpion. Konflik antara kedua faksi dengan demikian telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang mulai muncul di pegunungan Sky Scorpion hampir setiap hari. Kedua belah pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik tersebut. Itu masih baik-baik saja pada awalnya dengan hanya beberapa orang level rendah yang bertarung satu sama lain ketika mereka sesekali bertemu. Namun, ketika para ahli dari Poison Sect tiba, para ahli dari kedua belah pihak mulai bertukar pukulan. Dalam waktu singkat, jajaran pegunungan Sky Scorpion, yang tadinya cukup sepi, turun menjadi keaktifan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dokter Peri Kecil memimpin para ahli top dari sekte dan muncul di kamp sekte racun di pegunungan Sky Scorpion selama konflik yang semakin memanas antara kedua belah pihak. Perkemahan yang dipilih oleh sekte racun ini tidak jauh dari markas gerbang 10.000 kalajengking. Mereka hanya dipisahkan oleh jurang tak berdasar. Dinding pegunungan ditutupi oleh kalajengking beracun berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Kabut yang bertahan di atas pegunungan layu tanpa henti dan mengeluarkan sedikit bau amis. Perkemahan dijaga ketat oleh tak terhitung banyaknya tatapan saling silang bahkan di langit. Jika 3 kelompok pria Xiaoyan tidak mengikuti Dokter Peri Kecil sepanjang jalan, kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk berhasil memasuki tempat ini hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka bertiga. Dengan pengecualian Ziyan, penampilan Xiaoyan dan Medusa telah sedikit berubah. Bagaimanapun, kedua orang ini telah meninggalkan kesan yang cukup dalam pada beberapa ahli di sekte racun dalam pertempuran besar terakhir. Sepertinya mereka akan mengundang masalah yang tidak perlu jika mereka mengungkapkan wajah asli mereka. Mengubah penampilan seseorang tidak jarang di dalam kekaisaran Chuyun. Poison Masters selalu suka bertindak dengan cara yang tidak ortodoks dan akan menciptakan segala macam barang yang aneh dan unik. Sebuah alat yang dikenal dengan sebutan Mysterious Beast Skin mampu diam-diam membuat beberapa perubahan pada penampilan seseorang. Tentu saja, penampilan seseorang secara alami akan pulih ke bentuk normalnya setelah benda ini disingkirkan. Namun, kulit binatang misterius ini dibedakan antara kelas tinggi dan rendah. Ada perbedaan besar dalam perubahan realitas yang diciptakan di antara keduanya. Namun, dengan posisi Dokter Peri Kecil di Kekaisaran Chuyun, dia secara alami memberikan kulit binatang misterio terbaik untuk Xiaoyan dan Medusa. Dengan cara ini, kemungkinan sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi mereka. Mereka melewati perkemahan yang dijaga ketat sebelum mereka semua berhenti tepat di luar tenda besar di tengah perkemahan. Ada cukup banyak ahli dari Poison Sect yang saat ini berkumpul di tempat ini. Jelas, mereka telah menerima informasi yang dikirim oleh Dokter Peri Kecil sebelumnya. Kedua belah pihak saling menyapa sebentar saat mereka bertemu. Dokter Peri Kecil melambaikan tangannya dan dengan lemah berkata, "Kita akan mendiskusikan rencana kita setelah memasuki tenda. Beri saya detail tentang perkembangan terbaru." Petik 2. Pemimpin sekte, siapa sedikit orang ini? Seorang lelaki tua yang berdiri di tempat pemimpin semua orang tiba-tiba menyapu pandangannya ke 3 kelompok pria Xiaoyan di belakang Dokter Peri Kecil. Dia segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam Poison Sect. Jubah hijau pucatnya menarik perhatian.
Wajahnya tergambar kelabang hitam. Ini seiring dengan gerakan kerutan di wajahnya menyebabkan kelabang perlahan-lahan bergoyang seperti hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiaoyan menyapu dia beberapa kali. Dokter peri kecil telah memberitahunya tentang beberapa masalah sekte racun di sepanjang jalan. Mereka tiba-tiba terlintas di hatinya ketika dia melihat kelabang hitam pekat di wajahnya. Karena perkembangan pesat sekte racun, itu tidak bersatu seperti yang dibayangkan Xiaoyan. Ada campuran banyak faksi di dalamnya. Orang tua yang memiliki kelabang di wajahnya ini disebut Wuya. Kekuatannya ada di sekitar puncak kelas Do Huang. Dia awalnya adalah pemimpin dari Centipede Sky Mansion dari Kekaisaran Chuyun. Namun, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah kepada Poison Sect yang berkembang. Akhirnya, dia menjadi penatua yang kuat dalam sekte tersebut. Dia telah mengikat cukup banyak ahli dari sekte tersebut dan mampu menentang beberapa perintah dokter peri kecil. Ketika Kekaisaran Chuyun mundur saat itu, oposisi terbesar dalam sekte datang dari lelaki tua ini. Beberapa ahli dari Poison Sect juga mengarahkan pandangan mereka ke tiga kelompok pria Xiaoyan setelah mendengar pertanyaan Wuya. Sebagian besar mata mereka berhenti di tubuh Xian. Mereka merasakan perasaan tidak percaya bahwa gadis kecil yang seperti gadis kecil yang mengukir giok datang dengan orang yang begitu berbahaya. Mereka semua adalah teman yang kami undang. Mengapa? Apakah ada masalah, Penatua Wu? Dokter peri kecil sepertinya sudah mengantisipasi bahwa Wu Ya akan mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan tidak mengangkat matanya saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Hihi, aku yang dulu ini secara alami tidak memiliki masalah. Namun, pertempuran besar dengan gerbang 10.000 kalajengking ini akan memengaruhi reputasi dan posisi sekte racun kami dalam Kekaisaran Chuyun. Secara alami kita perlu lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemimpin sekte harus lebih berhati-hati jika Anda ingin mengundang orang lain untuk membantu. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata Wuya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya segera menyapu tiga orang kelompok Xiaoyan secara detail. Wajahnya mengerutkan kening dan sedikit gemetar ketika dia menemukan bahwa kekuatan mereka bertiga ada di kelas Do Huang. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Medusa. Oleh karena itu, dia hanya berpikir bahwa dia adalah seorang Do Huang setelah yang terakhir menekan auranya. Namun kepala, tiga Do Huang kemungkinan tidak akan berpengaruh banyak dalam pertempuran besar seperti itu kan. Kami akan tahu jika ada perubahan di masa depan. Penatua Wu, sepertinya Anda memiliki banyak pendapat hari ini. Wajah Little Fairy Doctor perlahan menjadi dingin saat dia menanggapi setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Apa yang dikatakan kepala suku? Saya juga memikirkan Poison Sect. Bagaimanapun, pertempuran besar ini terlalu penting bagi kami. Wuya tertawa saat melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit ketakutan untuk yang pertama dan secara alami tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak memiliki reputasi besar dalam sekte racun, kemungkinan dia akan dieliminasi oleh dokter peri kecil. Saya tentu saja merasa yakin tentang orang yang telah saya undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan berjalan ke tenda. Para ahli dari Poison Sect di pintu masuk buru-buru minggir saat melihat ini. Tatapan Xiaoyan mengarah ke Wu Ya tanpa meninggalkan jejak saat kelompoknya berjalan melewati yang terakhir. Orang tua ini sebenarnya berani meragukan kata-kata dokter peri kecil di depan banyak orang. Tampaknya hal-hal memang seperti yang dikatakan yang terakhir. Kekuatannya dalam Poison Sect cukup besar. Aku harus mengingatkan dokter peri kecil untuk berhati-hati terhadap orang tua ini. Meskipun Poison Sect kuat, interiornya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan saat dia berjalan ke tenda yang luas. Wuya dan yang lainnya di luar tenda tersenyum.
dan menyaksikan bagian belakang 3 kelompok pria Xiaoyan saat mereka memasuki tenda. Kesuraman muncul di mata mereka tanpa meninggalkan jejak hanya setelah mereka memasuki tenda. Kegelapan ini dengan cepat menghilang. Mereka mengangkat kepala, mengobrol dan tersenyum dengan ahli lain dari Poison Sect sebelum memasuki tenda. Semua orang berpisah dan duduk di dalam tenda. Kelompok Xiaoyan secara acak duduk di samping dokter peri kecil. Di bawah mereka adalah sekelompok ahli dari Poison Sect. Bagaimana situasi saat ini di pegunungan Sky Scorpion? Dokter peri kecil tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu setelah duduk. Dia memulai topik utama dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang-orang dari 10.000 Scorpion Gate sudah mulai menarik kembali garis pertahanan mereka setelah terlibat dengan Poison Sect kami selama beberapa hari. Sebagian besar orang di sekte itu berada di Gunung 10.000 Kalajengking. Sekte racun kami telah kehilangan cukup banyak orang dalam pertukaran selama periode waktu ini. Kami bahkan kehilangan 2 ahli Do Wang selama pengejaran yang berani. Wu Ya melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan batuk kering. Dia memilih untuk berbicara lebih dulu. Dokter peri kecil sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Kekuatan keseluruhan sekte racun jauh lebih kuat dari gerbang 10.000 Kalajengking. Mengapa kerugian mereka lebih serius dari pihak lain? Pemimpin sekte, menurut pengamatan saya selama periode waktu ini, tampaknya pihak lain sudah menyadari sebelumnya bahwa sekte racun kami berkomitmen untuk operasi yang sedikit lebih besar. Anggota elit dari 10.000 Scorpion Gate akan ditarik dari area yang dikepung dan meninggalkan beberapa anggota level rendah yang tidak penting, apalagi selama ada kelemahan di garis pertahanan sekte racun kami, itu akan segera mengalami serangan besar oleh pihak lain, mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi kami. Wajah Wu Ya agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Menurut tebakan olehku yang dulu ini, sepertinya ada pengkhianat dari 10.000 gerbang Kalajengking dalam sekte racun kami. Bagian dalam tenda segera menjadi gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Semua ahli dari Poison Sect melihat ke segala arah. Ada sedikit kewaspadaan di mata mereka yang biasa melihat teman mereka. Dokter peri kecil melihat ke tenda besar yang agak kacau. Kilatan dingin melintas di matanya. Jika sekte racun benar-benar memiliki pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking, akankah setiap tindakan mereka tidak terungkap di mata pihak lain? Xiaoyan duduk di salah satu sudut dan mempelajari transformasi di tenda dengan mata dingin. Namun, tempat di mana matanya bertahan paling lama adalah pada Wu Ya, yang pertama kali mengatakan bahwa mungkin ada pengkhianat. Saat ini, dia bukan lagi anak muda yang tidak tahu apa-apa. Dia telah bertemu terlalu banyak orang tua yang licik. Tampaknya dokter peri kecil tidak memiliki waktu yang mudah menjadi pemimpin sekte dari sekte racun. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan yang substansial. Tidak ada yang memiliki bukti sedikit pun dari apa yang disebut pengkhianat di sekte itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mendorongnya untuk sementara waktu. Setelah pertemuan berlangsung sekitar setengah jam atau lebih, itu berakhir dengan tidak ada keputusan yang diambil. Mungkin itu karena gerbang 10.000 Kalajengking telah menarik semua orang mereka ke gunung 10.000 Kalajengking, tetapi tidak ada pertempuran yang terlalu intens yang meletus hari ini. Segalanya tampak sangat tenang. Namun, selama itu adalah seseorang dengan indera yang tajam, seseorang akan dapat menemukan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dengan kekuatan gerbang 10.000 Kalajengking, mereka pasti tidak mau disegel oleh sekte racun di puncak gunung. Oleh karena itu, kemungkinan pertempuran besar yang benar-benar menentukan pemenangnya akan segera berakhir seperti badai. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Malam adalah waktu di mana hal-hal beracun merajalela. Suara sedikit terseret berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan. Meminjam sedikit cahaya, seseorang akan dapat melihat ular berbisa berwarna-warni dan kalajengking memanjat kemana-mana di rerumputan dan di pepohonan. Lidah ular menjulur dengan ganas. Namun, untungnya lapisan bubuk tebal telah tersebar di sekitar perkemahan.
Beberapa benda kecil beracun tidak berani mendekat di hadapan bau menusuk hidung semacam ini. Selain itu, ada ahli dari Poison Sect yang menjaga di sekitar tempat itu. Setelah berurusan dengan racun sepanjang hidup mereka, wajar jika orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Perkemahan pada malam hari tampak sangat tenang. Api unggun menyala dengan ganas dan kadang-kadang meletus menjadi petir. Sebuah tempat tertentu di perkemahan yang tenang tiba-tiba bergerak, dan sesosok tubuh hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju hutan yang gelap. Meminjam bantuan cahaya bulan yang redup, seseorang dapat menemukan bahwa sosok hitam kecil ini adalah kelabang hitam dengan sepasang sayap setebal beberapa airfoil. Karena warna tubuhnya sangat sulit untuk diperhatikan di langit malam. Bahkan jika beberapa ahli menemukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai kelabang beracun biasa. Lagi pula, hal ini terlalu sering terlihat di pegunungan Sky Scorpion di mana serangga beracun berkeliaran. Lipan hitam diam-diam bergegas melewati langit sebelum akhirnya membalikkan tubuhnya. Itu benar-benar terbang menuju Gunung 10.000 Kalajengking ke arah Ngarai. Tepat ketika kelabang itu hendak terbang di atas Ngarai, sosok hitam aneh muncul di udara. Sosok itu menangkap bekas di tangannya. Tentu saja, sosok itu secara alami menggunakan doki untuk membungkus tangannya ketika dihadapkan pada hal yang begitu kotor. Lipan hitam yang tiba-tiba ditangkap segera mulai meronta. Bagian dalam tubuhnya juga sedikit mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Sebuah jari dijentikkan dan itu mengenai kepala kelabang, menggoyangkannya hingga pingsan. Mata acuh tak acuh sosok hitam itu melayang di atasnya sebelum jarinya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan menghancurkan tubuh kelabang ini. Sebuah catatan kertas kecil yang digulung menjadi bentuk silinder diam-diam muncul saat darah hijau mengalir keluar. Api hijau giok naik dari tangan sosok itu dan menguapkan semua darah berwarna hijau itu. Cahaya nyala api tercetak di wajah yang agak biasa itu. Mengejutkan Xiaoyan yang telah menggunakan kulit binatang misterius untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Xiaoyan melemparkan mayat kelabang itu ke Ngarai dan perlahan membuka gulungan kertas itu. Dia bisa melihat beberapa kata menyimpang yang muncul di matanya. Semuanya sudah siap, hanya ada 3 kata sederhana di atas kertas catatan. Namun, ketiga kata ini menyebabkan mata Xiaoyan sedikit menyempit. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Memang ada pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking dalam sekte racun. Selain itu, dari arti kata-kata di catatan itu, tampaknya para pengkhianat yang ditanam dalam sekte racun telah mengatur hal-hal tertentu dengan benar. Selanjutnya, mereka menunggu saat terakhir untuk memberi sekte racun pukulan destruktif yang ganas. Meskipun saya telah mengamati bagian dalam perkemahan, tubuh kelabang ini tidak memiliki bau manusia sama sekali. Apalagi tidak terbang keluar dari tenda tertentu. Jelas sekali, orang yang mengirim pesan itu sangat berhati-hati. Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya. Dia menyimpan catatan kertas itu dan tatapannya mengamati Gunung 10.000 Kalajengking yang hitam pekat di kejauhan. Meskipun dia sangat jauh, dia masih bisa merasakan bahwa tempat ini berbahaya. Aku harus memberitahu dokter peri kecil tentang ini dulu. Jika tidak, cepat atau lambat kita akan jatuh pada saat yang paling tidak terduga. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Setelah itu, dia bergerak dan secara aneh menghilang dengan lambat. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi. Suara sedikit bersenandung muncul di semua perkemahan sekte racun tepat ketika langit menjadi cerah. Hati banyak anggota dari Poison Sect yang tahu apa yang diwakili suara ini segera bergetar. Tampaknya mereka akan meluncurkan serangan besar di Gunung 10.000 Kalajengking hari ini. Suara siulan tajam bergema di atas pegunungan. Tiba-tiba, teriakan pembunuhan dikeluarkan. Orang bisa melihat orang-orang padat dari gelombang sekte racun seperti semut, berkerumun menuju Gunung 10.000 Kalajengking dari segala arah. Akhirnya, mereka menyerang ke puncak gunung tempat gerbang 10.000 Kalajengking berada.
Pasukan besar Sekte Racun baru saja menyerbu ke dalam hutan lebat di Gunung 10.000 Kalajengking ketika banyak tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan. Jelas, orang-orang dari gerbang 10.000 Kalajengking telah bersembunyi di dalam hutan, menunggu Sekte Racun menyerang. Meskipun gerbang 10.000 Kalajengking disiapkan, gelombang besar Sekte Racun yang padat tidak berhenti sedikit pun karenanya. Mereka membawa tangisan yang melonjak ke langit saat mereka berlari ke hutan dengan mata merah. Setelah itu, mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang 10.000 Kalajengking. Ketika pembunuhan dua sekte besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai secara berturut-turut menyerbu ke dalam hutan lebat untuk melakukan pembantaian. Pertarungan besar secara alami akan meletus ketika para ahli kedua belah pihak sesekali bertemu. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia mengamati orang-orang dari 10.000 Kalajengking sekte yang tiba-tiba muncul di hutan lebat saat mereka melemparkan kantong kabut racun ke arahnya. Dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi yang tak terlihat muncul. 10 lebih orang yang tampak ganas dari gerbang 10.000 Kalajengking segera meledak menjadi kelompok api tiba-tiba. Kabut racun juga dengan cepat menghilang saat masih sekitar 10 kaki dari Xiaoyan. Mata 100 lebih orang dari Sekte Racun di belakang Xiaoyan mengungkapkan keterkejutan saat mereka melihat tindakan aneh ini. Hati mereka diam-diam bergumam bahwa orang ini memang layak menjadi penolong yang diundang oleh pemimpin sekte. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Terima kasih Tuan Yan atas bantuannya. Pemimpin paruh baya menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Setelah itu, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung seperti sekawanan lebah. Mata Xiaoyan mengirim orang-orang ini dari Poison Sect saat mereka menghilang ke hutan. Dia secara acak menjentikkan jarinya dan seutas angin panas membakar kalajengking beracun yang menerkam dari belakangnya. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa, seperti apa tempat-tempat lain. Ruang itu sedikit terdistorsi di tempat mata Xiaoyan beristirahat. Sosok Medusa perlahan muncul. Dia samar-samar berbicara, para ahli dari Sekte Racun melebihi jumlah dari gerbang 10.000 Kalajengking. Ada juga ahli yang membantu di hampir setiap lokasi. Makanya, serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan mendaki gunung. Mungkin, mereka akan dapat mencapai daerah di luar gerbang 10.000 Kalajengking beberapa saat kemudian. Petik 2. Xiaoyan mengangguk samar. Namun, para ahli elit dari 10.000 Scorpion Gate belum bertindak. Bahkan jika Sekte Racun dapat mencapai tempat di mana gerbang 10.000 Kalajengking berada, akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh kecuali mereka dapat melenyapkan ahli asli dari gerbang 10.000 Kalajengking. Medusa terus berbicara. Hei, kepala gerbang 10.000 Kalajengking itu, Xie-san, Xie Biyan itu, dan ahli dari Hall of Souls itu belum muncul untuk campur tangan. Selama mereka masih ada, gerbang 10.000 Kalajengking tidak akan dikalahkan. Masih ada pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini. Xiaoyan tertawa, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan auramu. Jangan biarkan siapapun menemukan kekuatan sejati Anda. Tunggu hingga momen penting sebelum muncul. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai efek jerah. Petik 2. Iya, benar. Di mana Xian? Mata Xiaoyan menyapu saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia memimpin sebuah unit dari Poison Sect dan menyerang tepat di depan. Sepertinya wilayahnya akan menjadi yang pertama mencapai gerbang 10.000 Kalajengking selain kelompok dokter peri kecil. Medusa menjawab tanpa daya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika berhubungan dengan gadis kecil itu. Biarkan dia. Selama tidak ada elit Do Huang dari gerbang 10.000 Kalajengking yang ikut campur, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kita juga harus meningkatkan kecepatan kita, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak saat dia mendengar teriakan pembunuhan yang menyebar ke seluruh gunung. Dia menembus hutan.
Dia mengepakkan sayap apinya dan bergegas menuju puncak gunung. Medusa juga menggunakan Doki untuk menggumpalkan sepasang sayap Doki di punggungnya dan mengikuti dari belakang. Langit di atas gunung 10.000 kalajengking kadang-kadang akan mengalami pertempuran sengit. Namun, para ahli dari kedua belah pihak tidak merasa tertarik untuk berperang. Begitu mereka menemukan bahwa situasinya tidak benar, mereka akan segera melarikan diri ke arah samping mereka. Oleh karena itu, langit mungkin tampak menarik dan kacau dari perkelahian tersebut, namun belum ada kerugian besar yang diderita. Xiaoyan dan Medusa berdiri tegak. Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mata mereka menyapu dari atas, hanya untuk melihat puncak gunung yang menjulang tinggi menembus awan. Puncak gunung tampak seolah-olah kapak telah memotong setengah dari langit. Ada faksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Kabut hijau pekat menyebar di langit di atas sekte. Kabut racun layu dan menutupi seluruh faksi. Orang-orang dari Poison Sect muncul satu demi satu di luar faksi itu. Setelah itu, mereka seperti semut karena mereka benar-benar mengepung gerbang 10.000 kalajengking. Dengan meningkatnya jumlah orang dari Poison Sect yang muncul, banyak sinar cahaya juga mulai berkedip dan muncul. Akhirnya, mereka tetap melayang di udara. Mereka adalah dokter peri kecil dan ahli dari sekte racun. Dokter peri kecil melayang di langit saat matanya menyapu kabut racun hijau yang tersebar di tempat itu. Suaranya yang acuh tak acuh juga bergema perlahan di atas puncak gunung. Xie-san, menurutmu apakah kamu dapat mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racunku? Haha. Pemimpin sekte dari Poison Sect benar-benar sesuai dengan namanya. Keangkuhanmu cukup besar. Petik 2. Tawa keras dipancarkan dari kabut racun ketika suara dokter peri kecil terdengar. Kabut racun segera berputar dan banyak sosok manusia melintas darinya. Akhirnya, mereka berhenti di langit dengan tertib. Mata mereka sedingin es saat mereka memelototi ahli dari Poison Sect tidak jauh. Mata Xiaoyan menyapu ketika dia melihat para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking ini muncul. Beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa kekuatan keseluruhan para ahli ini tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Tampaknya 10.000 kalajengking sekte benar-benar rendah hati ketika mereka melakukan sesuatu. Pertempuran besar hari ini mungkin agak berbahaya. Pemimpin ahli dari 10.000 Scorpion Gate adalah seorang pria parubaya yang menunjukkan ekspresi gelap dan dingin bersama dengan satu set jubah Cina. Dari sikap hormat di mana para ahli di sekitarnya dari gerbang 10.000 kalajengking memandangnya, kemungkinan dia adalah orang yang telah berbicara sebelumnya. Kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie-san. Ada 5 pria tua di belakang Xie-san. Tatapan Xiaoyan berhenti sejenak di tubuh mereka. Kelima orang ini juga memiliki kekuatan kelas Do Huang tetapi 3 dari mereka sepertinya baru saja menerobos beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, beberapa aura di dalam tubuh mereka merembes keluar. Kelompok orang yang jauh di belakang adalah ahli Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking. Berdasarkan perkiraan kasar, kemungkinan ada setidaknya lusinan dari mereka. Menempatkan barisan seperti itu di sini memang memiliki efek jerah. Dokter peri kecil melirik Xie-san. Suaranya setenang air saat dia berbicara, di mana Xie Bian? Panggil orang tua itu juga. Jika tidak, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan ditelan oleh sekte racunku hari ini. Petik 2. Hihi, wanita racun langit. Kami tidak bertemu satu sama lain selama setahun yang singkat tetapi Anda menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 kalajengkingku tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa itu. Apa kau tidak takut mati tercekik karena menelan kami? Pria parubaya, yang merupakan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie-san, diam-diam tertawa. Selain itu, Xie Tua adalah seorang ahli yang terkenal di Kekaisaran Chuyun untuk waktu yang lama. Anda, sebagai anggota generasi muda, mungkin masih kekurangan kualifikasi jika ingin menantangnya. Petik 2.
Kilatan dingin samar melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya dan hanya melambaikan lengan bajunya. Pilar Doki berwarna abu-abu yang luar biasa padat ditembakkan secara eksplosif. Itu memotong udara dan dengan keras menabrak kelompok Xie-san seperti bintang jatuh. Wajah Xie-san sedikit berubah ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil menyerang pada perselisihan pertama. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak. 5 elit Do Huangs di belakang mengeluarkan teriakan marah yang teratur. Tangan mereka ditempatkan di bahu Xie-san dan Doki di dalam tubuh mereka mengalir ke dalam tubuh mereka seperti air banjir. Wajah Xie-san menjadi jauh lebih merah setelah menerima penuangan Doki dalam jumlah besar. Sebuah pikiran bergerak di benaknya dan kedua tangannya dengan kejam bergerak maju. Pilar Doki yang megah yang diaglomerasi dari kekuatan 6 orang tiba-tiba ditembakkan sebelum bertabrakan dengan pilar Doki abu-abu itu. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi meletus yang memblokir serangan dokter peri kecil. Tidak buruk, Anda benar-benar dapat menerima satu pukulan dari leluhur ini, Do Zong. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu telah berusaha keras untuk berurusan denganku. Dokter peri kecil dengan acuh tak acuh menyaksikan riak Doki dari kehancuran. Dia bahkan tidak mengangkat matanya. Suaranya juga mengandung sedikit ejekan. Xie-san dengan dingin tertawa. Namun, dia tidak berani meremehkannya di dalam hatinya. Terlalu banyak Doki yang mengalir ke tubuhnya sebelumnya, menyebabkan pembuluh darahnya terasa sakit bengkak. Jika ini terus berlanjut beberapa kali, kemungkinan dia akan mati karena pembuluh darahnya pecah. Bagaimanapun, mereka tidak seperti 3 tetua Mulan yang memiliki metode Qi khusus untuk menggabungkan kekuatan mereka. Namun, leluhur ini, Do Zong, juga mengatakan hari ini bahwa jika Xie Biyan tidak keluar, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata dokter peri kecil tiba-tiba menjadi dingin saat segel di tangannya tiba-tiba berubah. Air mancur beracun 1000 misterius. Teriakan dingin baru saja terdengar ketika sinar abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Mereka segera menembak ke arah kelompok Xie-san dari segala arah. Sinar terang abu-abu yang tebal menyinari langit. Sifat korosifnya yang kuat meninggalkan banyak bekas luka di langit yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Xie-san tenggelam saat melihat serangan oleh dokter peri kecil yang memiliki kekuatan luar biasa ini. Elit Do Zong memang bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Energi yang terkandung di setiap sinar abu-abu ini kemungkinan akan cukup untuk menyebabkan kematian seorang ahli Do Zong. Meskipun mereka bertemu dengan serangan yang begitu kuat, kelompok Xie-san tidak panik sedikit pun. Ketika sinar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya mencapai titik sekitar 100 kaki dari mereka, kabut hijau pekat tiba-tiba mulai bergolak. Seorang pria tua anehnya muncul di udara. Tongkat di tangannya dengan keras menghantam udara kosong dan Doki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi tirai tipis yang menutupi udara sekitar 100 kaki di depannya. Sinar cahaya Doki abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya bergegas, akhirnya membawa suara cici saat mereka menabrak. Di bawah ledakan Doki abu-abu tebal yang terus-menerus, tirai cahaya mulai membentuk gelombang riak. Namun, pada akhirnya berdiri teguh dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ledakan berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan melambat sampai benar-benar menghilang. Tirai cahaya yang sangat besar itu perlahan menjadi pucat ketika Doki abu-abu menghilang sebelum menampakkan pria tua berambut putih yang sedikit membungkuk di belakang. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dan wajah tanpa ekspresi dengan mata keruh yang sepertinya mengandung kilatan yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Tangannya sedang memegang tongkat hitam pekat. Tongkat berjalan memiliki kepala kalajengking yang tampak sangat buas dan sedikit cahaya ungu, yang sulit untuk diperhatikan, melintas dari kepala kalajengking. Orang tua itu berdiri di udara kosong. Aura di sekujur tubuhnya benar-benar ditarik ke dalamnya dan bahkan tidak sedikit pun yang merembes keluar. Sekilas, dia tampak seperti orang tua biasa. Namun,
Para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking buru-buru menyambutnya dengan hormat setelah dia muncul. Ekspresi para ahli dari Poison Sect juga secara bertahap menjadi serius. Bahkan dokter peri kecil tidak berani meremehkan orang yang memiliki reputasi besar dalam kekaisaran Chu Yun bertahun-tahun yang lalu. Orang ini pasti elit Dozong dari 10.000 Scorpion Gate, Xie Buyan, benar. Xiao Yan memandang orang tua yang tiba-tiba muncul. Jantungnya menjadi dingin saat dia tiba-tiba berbicara. Iya, Medusa juga sedikit mengangguk. Beberapa kehikmatan muncul di matanya. Tidak disangka orang tua ini benar-benar mampu menarik auranya sedemikian rupa. Sepertinya dia tidak menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Menurut perkiraan saya, kemungkinan orang ini telah mencapai puncak bintang Dozong. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menembus bintang 5 Dozong. Medusa menyuarakan pendapatnya. Wajah Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Yun San saat itu paling-paling memiliki kekuatan bintang 3 Dozong. Tidak disangka orang ini telah mencapai puncak bintang Dozong. Kekuatan Medusa juga ada di sekitar level ini. Orang terkuat yang ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun ini kemungkinan adalah pelindung Lu setelah dia menelan jiwa Yun San. Berikutnya adalah Yao Lao yang baru saja memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Medusa dan dokter peri kecil. Sekarang, dia mungkin harus menambahkan yang lain ke daftar itu, Xie Biyan. Setelah kekuatan seseorang mencapai kelas Dozong, peningkatan satu level sangat sulit. Perbedaan antara kekuatan tiap level juga meningkat. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak terlalu yakin tentang ini. Dia hanya berusaha untuk berhasil melalui kelas Do Huang saat ini. Meskipun dia bisa bertarung dengan elit Dozong jika dia menggunakan semua kekuatannya, harga yang harus dia bayar terlalu besar. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya seorang elit Dozong. Aku harus mulai mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatanku setelah masalah ini selesai. Jika tidak, aku hanya akan bisa bertarung dengan seorang elit Dozong setelah menggunakan semua kekuatanku. Ini tidak akan berhasil, Xiao Yan diam-diam mengangguk saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta berhasil bersama dengan Sun Er, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Dia saat ini jelas tidak memiliki ini. Tentu saja, sangat sulit jika orang biasa ingin menaikkan levelnya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Karena memiliki Flame Mantra, kekuatannya akan melambung tinggi selama dia bisa menemukan api surgawi baru dan menelannya. Mencapai kelas Dozong sudah dalam jangkauan. Meskipun ini melibatkan bahaya yang sangat besar, pelatihan macam apa yang benar-benar lancar dan aman. Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam. Hatinya menjadi cemas ketika dia berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki rencana awal tentang kemana dia harus melakukan perjalanan di masa depan. Seorang anak muda benar-benar memiliki ujung yang tajam. Saat itu, ketika aku yang dulu mendominasi kekaisaran Chu Yun, kamu hanya bermain dengan lumpur di sudut yang tidak diketahui. Meskipun gelombang baru telah mendorong gelombang lama, aku yang lama ini setidaknya belum didorong sampai mati. Mata keruh Xie Biyan menyapu dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara samar. Dalam pertempuran saat itu, aku benar-benar tidak berharap kamu bisa melenyapkan sebagian besar faksi dalam kekaisaran Chu Yun. Namun, ini juga bagus. Dengan Poison Sect ini, saya dapat menghemat waktu dan tenaga di masa depan. Selama aku menghabisimu, sekte racun ini secara alami akan berubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking. Kita hanya harus melihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk menelan sekte racun saya. Kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil saat dia dengan dingin berteriak, 5 tetua sekte racun, ambil formasi. Serahkan Xie Biyan padaku. Petik 2. Iya. Wuya dan 4 sesepuh lainnya di belakang dokter peri kecil dengan cepat menyebar setelah mendengar tangisannya. Mereka membentuk formasi misterius. Doki melonjak dari tubuh mereka saat tangan kelima orang itu bertabrakan.
Aura kuat mereka menunjukkan jejak aglomerasi. Mata Little Fairy Doctor sedingin es saat dia melihat Xie Bian di sisi lain. Dia tidak tahu apakah dia salah, tapi dia melihat ejekan samar melintas di mata pihak lain. Sementara Little Fairy Doctor sedikit mengerutkan kening, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Wu Ya di belakangnya. Segel tangannya berubah dan aura kelima orang itu berkumpul. 5 kekuatan besar ditembakkan. Namun, serangan ini tidak menyerang orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Sebaliknya, mereka menembak ke arah dokter peri kecil yang punggungnya menghadap mereka. Perubahan mendadak ini melampaui harapan semua orang. Bahkan dokter peri kecil stagnan sesaat. Namun, stagnasi inilah yang memungkinkan 5 serangan di dekatnya tiba-tiba mencapai dirinya. Sosok hitam tiba-tiba dan anehnya muncul di belakang punggung dokter peri kecil begitu serangan itu hendak menyerang. Api hijau giok yang panas tiba-tiba melonjak dan bertabrakan dengan keras dengan serangan itu. Bang! Doki yang kuat tiba-tiba meledak dan riak energi yang agung melonjak. Hihi, tak disangka tidak ada satu pengkhianat tapi 5 dari mereka. Anjing yang menggigit pemiliknya ini benar-benar kejam. Sosok hitam itu perlahan muncul. Kakinya diguncang sampai mundur selangkah. Setelah itu, dia segera tertawa aneh. Para ahli dari sekte racun di sekitar mereka pulih begitu sosok hitam memblokir serangan dari Wu Ya dan 4 sesepuh lainnya. Mereka dengan marah berteriak, "Wu Ya, apa yang kalian semua lakukan?" Ekspresi Wu Ya dan 4 lainnya tampak sangat jelek setelah serangan sia-sia mereka. Mata mereka kejam saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, tubuh mereka tiba-tiba berbalik saat mereka dengan cepat bergegas ke arah gerbang 10.000 kalajengking. "Kamu ingin kabur?" Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tiba-tiba menggerakkan tangannya yang halus dan ruang di depan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kecepatan Wu Ya dan 4 lainnya jelas berkurang setelah mereka melewatinya. Ketika tubuh mereka berhenti sejenak, 5 kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka. Kekuatan yang terkandung dalam kekuatan bahkan menyebabkan udara sedikit bergetar. Tampaknya dokter peri kecil sangat marah atas pengkhianatan kelompok 5 orang Wu Ya. Wajah Wu Ya dan 4 lainnya berubah sedikit saat mereka merasakan angin bertiup dari belakang mereka. Mereka tidak berharap dokter peri kecil bertindak begitu kejam. Dari kepolisian, jelas bahwa dia bermaksud membunuh mereka berlima di tempat. Xie Bian mendengus dingin sebelum 5 angin hendak menyerang. Tubuhnya bergetar dan dia muncul di belakang mereka berlima. Dengan gelombang kekerasan tongkat berjalannya, 5 pancaran racun bau meludah keluar dari kepala kalajengking di tongkat jalan. Setelah itu, mereka menembak ke arah 5 kekuatan. Energi ganas bertabrakan dengan keras di udara kosong dan gelombang suara, cici, meletus. Asap tipis mengepul dari titik tabrakan. Asap menyebar, dan 2 cahaya keabu-abuan yang tebal melesat keluar dengan cara seperti kilat. Mereka melewati Xie Bian dan akhirnya berhasil menyusul 2 sesepuh yang telah mengingkari sebelumnya sebelum menembus punggung mereka. 2 tangisan tajam segera terdengar saat keduanya menderita pukulan berat yang tiba-tiba ini. Pakaian pada sesepuh yang telah diserang segera meledak. Darah dan daging di sekujur tubuh mereka dengan cepat terkikis oleh racun kuat yang terkandung dalam angin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tulang putih padat mereka terungkap. Kekuatan hidup dari mereka berdua hilang di depan mata mereka yang terkejut. Wu Ya dan 2 sesepuh lainnya di samping, yang lolos dari bencana, melihat 2 kerangka putih yang turun dari langit. Mereka menelan seteguk air liur dan beberapa ketakutan yang tersisa muncul di mata mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang terkena angin sebelumnya, mereka mungkin juga mengalami nasib yang sama. Wanita ini terlalu kejam. Hei, sungguh gadis yang kejam. Taktik yang Anda gunakan kejam meski masih sangat muda. Wajah Xie Bian gelap dan serius. Hatinya sangat marah karena dokter peri kecil telah membunuh 2 orang di depannya. Bahkan kata-katanya mengandung tawa yang kelam dan dingin.
Seorang pengkhianat akan mendapatkan nasib seperti itu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Jika gerbang 10.000 kalajengkingmu memiliki pengkhianat, kemungkinan besar taktikmu setidaknya 10 kali lebih ganas dariku. Suara Little Fairy Doctor tidak peduli saat dia berbicara. Matanya beralih ke Wuya dan yang lainnya saat dia berkata, "Wuya, saya telah memperlakukan kalian semua dengan cukup baik. Anda memiliki otoritas besar dalam Poison Sect. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar akan mengkhianati saya." Petik 2. Hihi, kamu mungkin tidak menyadari bahwa aku adalah seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking sejak dulu. Alasan mengapa saya bergabung dengan Poison Sect terakhir kali adalah karena saya ingin bersembunyi di dalamnya dan mengetahui latar belakang Anda. Wuya tertawa dingin. Awalnya, saya ingin mencari kesempatan untuk meracuni Anda. Sayangnya, Anda terlalu berhati-hati. Namun, itu juga bagus. Dengan campur tangan Xietua hari ini, saya pikir Anda juga tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini. Sekte racun ini akan berada di bawah gerbang 10.000 kalajengking kita di masa depan. Petik 2. Sepertinya kelabang kemarin adalah kamu mencoba mengirim pesan, kan? Xiaoyan, yang berdiri di belakang dokter peri kecil, bertepuk tangan dan tertawa. Mata Wuya menyusut saat mendengar ini. Matanya sinis saat dia melihat Xiaoyan dan berkata, "Jadi, kurir kelabang tadi malam dicegat olehmu. Bocah, siapa sebenarnya kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dengan masalah gerbang 10.000 kalajengking dan sekte racun. Jika tidak, cepat atau lambat Anda hanya akan mengundang masalah." Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan mengabaikan ancamannya yang tidak berarti. Dia menoleh ke Little Fairy Doctor, sepertinya situasinya sangat buruk. Gerbang 10.000 kalajengking ini sudah memiliki beberapa rencana untuk sekte racun Anda sejak lama. Bahkan jika sekte racun Anda tidak bertindak hari ini, gerbang 10.000 kalajengking akan datang mencari Anda. Petik 2. Sebuah gunung tidak bisa menampung dua harimau. Gerbang 10.000 kalajengking secara alami ingin menjadi penguasa kekaisaran Chuyun juga. Di masa lalu, mereka tidak terlalu menonjolkan diri karena orang tua itu sedang melakukan retret. Sekarang setelah dia keluar, situasinya benar-benar berbeda. Mata dokter peri kecil mengandung beberapa ejekan saat dia melihat Xie Buyan. Dia tertawa terbahak-bahak, "Namun, jadi bagaimana jika Anda telah menyambar 5 potong sampah? Semudah membalikkan tangan jika leluhur ini, Dou Zong, ingin membunuh mereka. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar bisa mengandalkan mereka." Petik 2. Saat ini, jumlah elit Do Huang dari sekte racun Anda lebih rendah dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Oud Xie secara alami akan berurusan denganmu. Jangan bilang kalau kamu benar-benar bisa campur tangan. Setelah pertempuran besar antara Anda dan Xietua selesai, para ahli dari Poison Sect akan benar-benar tersingkir. Xie San tertawa dengan suara gelap. Mata Xiaoyan menyapu kedua belah pihak saat mendengar ini. Memang, dengan pengkhianatan dari 5 ahli Do Huangs, hanya ada 4 ahli Do Huangs yang tersisa di sekte racun. Sisi lain hampir memiliki 8 Do Huang termasuk Xie San. Jika Xiaoyan dan yang lainnya tidak hadir, kemungkinan Poison Sect akan berakhir dalam posisi yang cukup berisiko. Sayangnya, dengan campur tangan Xiaoyan dan Ziyan, mereka bisa memblokir 4 elit Do Huang. Medusa perlu menunggu ahli dari Hall of Souls yang belum menampakkan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak akan melakukan intervensi sampai saat yang genting. Karena kamu sangat percaya diri pada gerbang 10.000 kalajengking, kamu bisa datang dan mencobanya. Dokter peri kecil juga tertawa dingin. Doki beredar seperti air banjir di dalam tubuhnya dan aura kuat yang menyebabkan ruang berfluktuasi tiba-tiba melonjak keluar. Kami melakukan pertukaran tergesa-gesa terakhir kali dan tidak berhasil menentukan pemenang. Hari ini, izinkan saya yang dulu ini untuk benar-benar mencobanya dan melihat kualifikasi apa yang dimiliki anggota generasi muda seperti Anda untuk mendominasi kekaisaran Chuyun.
Kilatan dingin melintas di mata Xie Biyan saat dia merasakan aura yang kuat. Tongkatnya terbanting dengan keras di tanah kosong, dan punggung aslinya yang bungkuk mulai perlahan diluruskan. Aura yang tidak jauh lebih lemah dari dokter peri kecil merembes keluar saat dia mengangkat punggungnya yang membungkuk. Akhirnya, itu benar-benar menekan aura penyebaran Little Fairy Doctor. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat dia menggerakkan tangannya yang halus. Kukunya tiba-tiba tumbuh setengah kaki dan menjadi seperti 10 pedang pendek yang tajam. Kuku jarinya ditutupi dengan warna ungu keabu-abuan. Sekilas, seseorang langsung tahu bahwa itu mengandung racun yang kuat. Kuku ungu keabu-abuan terbang secara acak di udara. Seseorang dapat mendengar sedikit suara cici dan melihat bahwa udara pecah dan membentuk celah di bawah langit. Ini cukup untuk mengetahui seberapa tajamnya mereka. Kalian semua harus berhati-hati. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan itu berubah menjadi garis hitam buram yang ditembakkan ke Xie Biyan. Pada saat ini, Doqi yang agung tiba-tiba muncul di langit. Tekanan yang tidak biasa itu menyebabkan cukup banyak orang yang lebih lemah merasa napas mereka menjadi tergesa-gesa. Mata Xie Biyan gelap dan dingin saat dia menyaksikan serangan dokter peri kecil lebih dulu. Tangannya yang keriput memegang tongkatnya erat-erat saat dia juga bergegas keluar. Karena kecepatan kedipnya terlalu cepat, dia menyebabkan banyak bayangan di udara terbentuk. Dua elit Dozong bertabrakan seperti komet di depan tak terhitung banyaknya tatapan di bawah. Riak energi yang meletus pada saat itu bahkan menyebabkan udara berfluktuasi secara intens. Kilatan dingin juga melintas di mata Xie San saat dia menyaksikan dokter peri kecil dan Xie Biyan dengan cepat bertarung sampai hanya menjadi sekelompok gerakan. Matanya berbahaya saat dia melirik para ahli dari Poison Sect di sisi lain. Dia melambaikan tangannya. Semuanya dari gerbang 10.000 kalajengking, dengarkan, serang. Para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking segera berteriak serempak setelah mendengar perintah Xie San. Doqi segera melonjak seperti air mancur. Banyak sosok membawa aura dan bau amis saat mereka menyerang Kam Sekte Racun dengan cara seperti kilat. Para ahli dari Poison Sect juga mengeluarkan banyak teriakan marah dalam menghadapi serangan balasan berskala besar ini oleh 10.000 Scorpion Gate. Tubuh mereka bergegas ke depan dan bentrok hebat dengan pasukan besar pihak lain. Langit segera menjadi hidup setelah dimulainya pertempuran yang kacau balau ini. Ledakan terdengar berulang kali dan berbagai warna pilar Doqi menyapu langit, menembak ke segala arah. Tentara besar dari Sekte Racun menyerang tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Namun, mereka akhirnya menghadapi serangan balik yang intens ini oleh gerbang 10.000 kalajengking. Tangisan membunuh tiba-tiba mulai membumbung ke langit. Bang! Xiao Yan secara acak melempar telapak tangan dan mengguncang Do Wang elit yang meluncurkan serangan diam-diam sampai dia meludahkan darah dan mundur. Dua sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Mengejutkan bahwa Wu Ya dan sesepuh lain yang mengkhianati mereka sebelumnya. Pada saat ini, tatapan yang biasa dilihat kedua orang ini pada Xiao Yan cukup kejam. Jelas, mereka sangat marah pada Xiao Yan karena memblokir serangan diam-diam mereka sebelumnya. Bocah, karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat dari aku yang dulu ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengalami nasib yang mengerikan. Wu Ya tersenyum lebar pada Xiao Yan. Doqi yang agak merah masih ada di sekujur tubuhnya. Tato kalajengking di wajahnya sebagian terlihat, menyebabkan dia mendapatkan aura buas tambahan. Xiao Yan melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh. Dia tertawa, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengalami nasib yang buruk. Wu Ya segera tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata sombong dari Xiao Yan. Ejekan dan penghinaan melintas di mata Do Huang Elder di sisinya. Mereka tahu bahwa Xiao Yan hanyalah bintang Do Huang. Salah satu dari mereka berdua berada di puncak kelas Do Huang sementara yang lainnya adalah bintang 4 Do Huang.
Kekuatan mereka jauh melebihi level pihak lain. Dengan 2 lawan 1, akhirnya sudah menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah kekuatan Xiaoyan yang memungkinkan dia untuk secara paksa menerima serangan gabungan 5 orang secara langsung. Sebaliknya, di dalam hati mereka mengira itu karena dokter peri kecil diam-diam membantunya sebelumnya. Lagi pula, bintang 1 Do Huang yang mencoba memblokir serangan 5 Do Huang adalah fantasi. Terlepas dari apa yang terjadi, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa 1 bintang Do Huang di depan mereka memiliki kekuatan yang pada dasarnya membuat lawan sulit untuk menandinginya di kelas Do Huang. Doki hijau giok panas perlahan merembes keluar dari tubuh Xiaoyan. Tatapannya menyapu pertempuran yang terjadi di semua tempat. Dia mengerutkan alisnya sedikit pada penemuan bahwa sekte racun jelas berakhir dengan kerugian. Sepertinya dia harus segera menyelesaikan kedua orang tua ini. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.